Video ini membahas mengenai setting requirement pada modul. Saya masih berada pada course yang sama, dan kini saya memiliki 4 buah modul yang terisi oleh beberapa konten dan tentunya sudah dipublish dan bisa diakses oleh siswa. Kita sudah melakukan pengaturan akses waktu pada video sebelumnya. Kita lakukan baik itu secara manual ataupun secara otomatis. Dan kini sudah saatnya kita melakukan pengaturan requirement pada sebuah modul. Apa itu requirement? Requirement itu adalah sebuah syarat dan kondisi yang kita susun sedemikian rupa sehingga bisa membuat sebuah kriteria yang jelas kapan seorang siswa dianggap menyelesaikan modul tersebut. Misal, saya akan ambil contoh modul bab 1. Di bab 1 ini terdapat beberapa konten. Yang jelas di sana ada 1 buah page, 1 buah quiz, dan 1 buah tugas. Setiap perkembangan modul pada LMS Canvas itu akan diukur lewat progres yang tersedia di sini. Jadi semua siswa harus mempunyai ukuran yang jelas progresnya sudah sampai mana. Di video ini, saya akan fokus kepada progres penyelesaian 1 buah modul. Jadi, kita akan set syarat dan kondisinya. Caranya sangat mudah. Kita klik titik 3 di sebelah kanan ini, lalu kita klik edit. Di sana terdapat requirements yang masih kosong. Nah, di requirements inilah kita menambahkan syarat dan kondisinya. Jadi, kita klik add requirement. Oke, di sana muncul beberapa pilihan. Pilihannya sebetulnya ada 2 pilihan utama. Pilihan yang pertama adalah siswa harus menyelesaikan semua requirement-nya. Yang mana requirement-nya ini belum kita tambahkan di bawahnya, baru muncul 1. Lalu pilihan kedua, siswa cukup menyelesaikan salah satu di antara requirement tersebut. Berbeda ya, kalau yang ini harus selesai semua, kalau yang ini cukup menyelesaikan 1 buah saja. Nah, untuk pilihan yang pertama ini paling banyak dipilih karena mendukung hierarki materi dan struktur pembelajaran. Biasanya juga diikuti dengan mengklik checkbox yang bawahnya. Jadi, kalau dua-duanya kita klik seperti ini artinya siswa harus menyelesaikan seluruh konten pada modul bab 1 sesuai urutannya. Urutannya di mana? Urutannya kita buat di bawah. Oke, saya akan tambahkan requirement-nya. Di sini baru muncul requirement untuk pembelajaran 1. Lalu saya ingin kuisnya menjadi syarat atau requirement. Oke, saya akan tambahkan kuisnya. Seperti ini. Lalu saya ingin juga tugas menjadi syarat untuk menyelesaikan modul. Saya akan tambahkan tugas di sini. Nah, itu cara menambah requirement. Mudah ya. Dan bagaimana cara menghapus requirement? Misal kita menganggap terlalu banyak requirement-nya, ya tinggal diklik kalinya saja. Itu requirement-nya akan hilang. Jadi mudah sekali untuk menambahkan dan menghapus requirement. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kini saya sudah mempunyai 3 buah requirement. 1 page, 1 quiz, dan 1 tugas. Requirement untuk setiap konten berbeda-beda. Misal, ini merupakan page. Untuk page, dia muncul 3 pilihan. View the item, mark as done, atau contribute to the page. Jika kita menggunakan view item, artinya ketika siswa hanya membuka modul tersebut, terlihat mengakses, ada jejak digital mengaksesnya, maka siswa akan dinyatakan secara otomatis oleh sistem bahwa siswa sudah menyelesaikan page pembelajaran. Yang kedua, di sini ada pilihan mark as done. Siswa akan dianggap menyelesaikan modul jika dia sudah membuka modul tersebut dan mengklik sebuah tombol yang ada di dalam page-nya. Sebagai pertanda dia sudah membuka page tersebut. Jadi sebetulnya lebih rumit daripada yang pertama. Dan yang ketiga, ada contribute to the page. Siswa dianggap menyelesaikan sebuah page jika dia sudah berkontribusi, baik berupa komentar, likes, atau menjawab
pertanyaan temannya. Biasanya ini berlaku juga pada forum diskusi. Seperti itu. Dan untuk page sendiri, biasanya paling banyak digunakan Markdown. Berikutnya, untuk quiz, itu berbeda dengan pilihan page. Untuk quiz, dia pilihannya ada view the item. Siswa dianggap menyelesaikan quiz jika sudah membuka quiznya, cukup membuka. Berikutnya ada submit the assignment. Siswa dianggap menyelesaikan quiz jika dia sudah mengumpulkan quiznya atau melakukan submit jawaban quiznya. Dan yang ketiga, score at least. Siswa dianggap menyelesaikan quiz tersebut jika dia sudah mengumpulkan jawaban quiz dan dia mendapatkan nilai 75 atau 80 atau 90 atau berapapun yang kita ingin set. Jadi siswa meskipun sudah mengumpulkan, tapi jika nilainya belum memenuhi nilai yang kita cantumkan di sini, siswa tersebut belum dianggap menyelesaikan kuisnya. Berikutnya tugas. Tugas mirip dengan gabungan page dan quiz. Dia ada view the item, mark as done, submit the assignment, dan score at least. Penjelasan 4 ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Dan biasanya untuk tugas dipilih mayoritas submit the assignment. Siswa dianggap menyelesaikan tugas tersebut kalau dia sudah mengumpulkan tugasnya. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 requirement pada satu page, satu quiz, dan satu tugas. Dan kita harus klik update modul agar requirement tersebut tersimpan. Saya akan klik update modul. Lalu jika muncul seperti ini, diklik relog module. Oke, perhatikan modul bab 1. Dia berbeda dengan 3 bab lainnya. Di sini muncul syarat complete all items. Jadi dia harus selesai semua itemsnya. Sementara modul yang ini tidak ada. Kenapa? Karena dia belum di-set requirement-nya. Seperti itu. Lalu, jika kita perhatikan detailnya, lalu saya akan expand bab 1 dan bab 2. Perhatikan pada konten. Jika kita sudah mengeset requirement sebuah modul, biasanya dia muncul petunjuk untuk siswanya. Misal, di pembelajaran dia muncul mark as done, artinya dia harus mengklik sesuatu supaya dianggap menyelesaikan page tersebut. Di bagian quiz, ada tulisan score at least. Siswa akan tahu dia harus mendapatkan skor minimal 90 pada quiz tersebut untuk dianggap lulus. Dan untuk tugas, ada submit-nya. Siswa juga akan tahu bahwa dia harus mengumpulkan tugas agar dianggap menyelesaikan tugas tersebut. Berbeda dengan bab 2 yang belum kita set requirement-nya, di sini tidak tertulis apa-apa di bagian bawahnya. Nah, jadi itu ciri dari modul yang sudah di-setting requirement-nya dan yang belum di-setting requirement-nya. Seperti itu kurang lebih untuk melakukan pengaturan requirement. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.